Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga kalian tetap baik-baik saja, sehat-sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar tentang deret geometri. Kemarin kita sudah belajar tentang deret aritmatika. Hari ini kita akan belajar tentang deret geometri. Bedanya apa sih? Yuk kita lihat pembahasan berikut ini. Perhatikan barisan bilangan berikut. Ada 2, 4, 8, 16, 32, dan angka seterusnya. Oke, kita lihat ya. 2 ke 4. Itu berapa? Itu dikali 2 ya. 4 ke 8 juga dikali 2. 8 ke 16 dikali 2. 16 ke 32 dikali 2. Selanjutnya juga akan dikali 2 terus. Nah, ini dalam deret geometri dinamakan rasionya. 2 ke 4 dikali 2, 4 ke 8 dikali 2, 16 ke 32 juga dikali 2. Bedanya dengan deret aritmatika apa? Oke, perhatikan yang berikut ini. 2, 4, 6, 8, terus 10. 2 ke 4 ini ditambah 2. 4 ke 6 ditambah 2. 6 ke 8 ditambah 2. 8 ke 10 juga ditambah 2. Oke. Ini deret aritmatika, yang bawah adalah deret aritmatika ya. Aritmetika. Bedanya apa? Kalau di dalam deret geometri, ini adalah yang dinamakan rasio. Kalau deret aritmatika, ini adalah beda namanya. Kalau deret geometri rasio, kalau deret aritmatika beda. Deret geometri rasionya berupa perkalian atau pembagian ya. Perkalian dan pembagian. Tapi kalau dalam deret aritmatika, penjumlahan dan pengurangan. Bisa penjumlahan, bisa pengurangan. Kalau deret geometri, rasionya perkalian atau pembagian. Jadi ini ada kali 2, dan seterusnya. Bisa juga kalau di soal selanjutnya bisa bagi 2, bagi 3, atau bagi 4, dan lain-lain. Ya, ke rumus deret geometri. Rumus deret geometri itu ada apa? Ada yang pertama, kita harus tahu rasionya dulu. Kita nyari rasionya gimana? Cari rasionya yaitu U2 per U1, atau bisa juga U3 per U2, atau kalau di rumus itu UN per UN-1. Oke, kita lihat tadi ya bilangannya. Yang pertama tadi contohnya kan 2 ke 4, U1-nya 2, U2-nya 4. 4 per 2 itu sama dengan 2. Itu namanya rasio. Rumus suku ke N. Kalau disuruh nyari, carilah suku ke 5 atau suku ke 6. Sama dengan aritmatika pakai UN ya. Bedanya cuman di rumusnya UN sama dengan A kali R pangkat N min 1. A-nya itu adalah awalannya, R adalah rasionya, N-nya suku ke berapa, N itu sukunya ya. Suku ke N, misalnya suku ke 1 berarti N-nya 1, suku ke 2 berarti N-nya 2. Terus kalau nyari jumlah N suku pertama deret geometri, rumusnya untuk rasio yang kurang dari 1, misal rasionya setengah, negatif 1, negatif 2, itu pakai Sn sama dengan A kali 1 dikurangi R pangkat N per 1 dikurangi R.
Kalau rasionya lebih dari 1 gimana? Rasio lebih dari 1 itu bisa 2, 3, 4, 5, dan seterusnya ya. SN-nya pakai A dikali R pangkat N dikurangi 1 per R dikurangi 1. SN itu jumlah N suku pertama. A-nya awalannya atau U1-nya. R-nya itu adalah rasio, N-nya suku kenya, maksudnya N1 suku pertama, N2 berarti suku yang kedua. Seperti itu. Kita ke contoh soal yang pertama ya. Diketahui barisan geometri sebagai berikut. 3,9,27 dan seterusnya. Tentukan suku ke-8. Yang kedua yang B jumlah 5 suku pertama. Tadi rumusnya suku ke N apa? UN sama dengan A R pangkat N min 1. Oke, berarti kita butuh A, kita butuh R, dan kita butuh N. A-nya, awalannya dari, berarti A-nya di sini 3 ya, dari awalannya atau U1-nya sama dengan 3. Kita nyari rasio. Rasio itu adalah U2 per U1 atau U3 per U2. U2-nya di sini 9 per 3. 9 per 3 berapa? 3. N-nya berapa di sini? Di sini ditanyakan suku ke-8. Berarti N-nya sama dengan 8. Terus kita nyari U8 yang ditanya U8. U8 berapa U8? U8 sama dengan A R N pangkat min 1. A-nya 3. Rasionya berapa? 3. N-nya 8 dikurangi 1. Ini sama dengan 3 kali 3 pangkat 8 kurangi 1. Berarti 8 kurangi 1 itu hasilnya 7. 3 pangkat 7. 3 pangkat 7 itu artinya 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 7 kali. 3 pangkat 7 itu hasilnya, yuk dihitung dulu ya. Kalau Ibu hitung 2, 1, 8, 7. Oke. 3 kali 2, 1, 8, 7 itu hasilnya, yuk dihitung dulu. 6, 5, 6, 1. Jadi suku ke-8 dari barisan geometri di atas adalah 6561. Oke, lanjut ke soal yang B. Jumlah 5 suku pertama. Kalau jumlah itu adalah SN. R-nya tadi berapa? R-nya ini, R-nya di sini 3 ya. Berarti lebih dari 1. Kita pakai rumusnya yang SN sama dengan A kali R pangkat N dikurangi 1 per R min 1. Oke, kita tulis di sini ya. S yang ditanya S5. S5 A R pangkat N dikurangi 1 per R dikurangi 1 karena rasionya tadi lebih dari 1. A-nya berapa tadi? 3 ya. 3. R-nya juga 3 pangkat 5 dikurangi 1 per 3 dikurangi 1. Berarti sama SN S5 sama dengan 3 kali 3 pangkat 5 itu adalah 240. 3 dikurangi 1 per 3 kurangi 1 2 ya. 3 kali 242 per 2. Oke.
sama dengan, ini bisa dicoret ya, 242 bagi 2 itu berapa? 1, 2, 1 ya. 1, 2, 1. 121 kali 3. 121 kali 3, 363. Jadi jumlah 5 suku pertama dalam barisan geometri di atas adalah 363. Contoh soal yang kedua, suku ketiga dan suku kelima suatu barisan geometri adalah 8 dan 32. Suku ke-12 barisan tersebut adalah, oke, yang pertama U3 sama dengan 8 ya. U3 sama dengan 8. U5 sama dengan 32. Ditanya U12. Caranya gimana? Cari rasionya untuk itu. Tuh ini kita pakai rumus R pangkat M dikurangi N sama dengan UM per UN. Dengan M-nya lebih dari N. M-nya lebih dari N ya. M lebih dari, M lebih dari N. Berarti yang di sini ya sebagai M-nya adalah 5, yang sebagai N-nya adalah 3. Berarti R M-nya adalah 5 ya. 5 kurangi 3 sama dengan UM, berarti U5. Jelek sekali ya, teman. U5 per U3. Berarti R sama dengan R pangkat 5 kurangi 3 berapa? 2 ya. 2 sama dengan U5-nya berapa? 3. 2 per 8. R berarti di sini lanjut di sini ya. R kuadrat sama dengan 32 bagi 8 4. Berarti R sama dengan R kuadratnya 4. Berarti R-nya akar 4. Akar 4 itu berapa? 2. Oke, sampai di sini. Oke, kita langsung nyari U12-nya. U12 dengan cara cepat saja ya, seperti kita mencari deret aritmatika kemarin. Kita nggak usah perlu nyari awalan. Terlebih dahulu kita sudah bisa. U12 sama dengan suku yang paling tinggi kan U5 tadi yang diketahui. U5 sama U3 berarti lebih tingginya U5 ya. U5 dikali R pangkatnya itu yaitu pangkat yang ditanyakan 12 dikurangi yang diketahui 5. Berarti U5 tadi berapa? 32. Tuh 32 kali R-nya tadi diketahui 2 ya. 12 kurangi 5 berapa? 7. Sama dengan 32 dikali 2 pangkat 7 itu berapa? 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 7 kali ya. Berarti 128 sama dengan 32 kali 128 itu 4096. Kita ke contoh soal yang terakhir. Ini soal cerita yang menggunakan konsep barisan geometri. Bakteri membelah menjadi 3 setiap 30 menit.
Jika mula-mula bakteri berjumlah 20, berapakah jumlah bakteri setelah 2 jam? 19 menjadi 3 ya. Berarti di sini R-nya sama dengan 3 karena dia setiap 30 menit sekali. Jika mula-mula bakteri berjumlah 20, berarti A-nya 20. Berapakah jumlah bakteri setelah 2 jam? Ibu akan ngasih 2 cara. Yang pertama, untuk cara yang manual dan yang kedua menggunakan rumus. Oke. Untuk yang cara yang manual, karena ini A-nya 20 pada menit pertama ya 0, awal mula-mula ya 0 detik, berarti dia berjumlah 20. Dia membelah setiap 30 menit, berarti setelah 30 menit membelah menjadi 3. Berarti ini 20 dikali 3, berarti 60 ya. Terus membelah setelah 30 menit lagi dia akan membelah, berarti 60. Dia akan membelah menjadi 2 lagi. 3 lagi, 60 kali 3 180. Terus setelah 30 menit lagi 90. Dia akan membelah jadi 3. 18 kali 3 berapa? 540 ya. Terus membelah lagi 90 dari 90 menit 30 menit lagi dia akan membelah menjadi 3. Berarti 120 membelah menjadi 3. Berapa? 0. 4 kali 3 12 ya. 1 15 16 1 6 20 2 jam. Berarti 2 jam itu sama aja dengan 120 menit. Jadi jumlah bakteri setelah 2 jam itu ada 1620. Ya, kalau memakai rumus, ini cara kedua ya. Kalau pakai rumus gimana? Kita harus nyari N-nya terlebih dahulu. Cara nyari N-nya sama dengan waktu per waktu belah plus 1. Ya, cara mencari N-nya. Waktunya berapa? Berjumlah setelah 2 jam. Berarti 2 jam. 2 jam itu kalau kita jadiin menit, berarti 120 menit ya. 120 menit. 120 menit per waktu membelahnya. Dia akan membelah setiap 30 menit. Berarti waktu membelahnya 30 menit sekali. Plus 1. 120 bagi 30 berapa? 4 ya. 4 ditambah 1 sama dengan 5. Oke, N-nya 5. Kita pakai rumus geometri. Berarti UN, nyari bakteri setelah 2 jam, berarti UN sama dengan A R pangkat N min 1. A-nya berapa? Awalannya itu ada 2, mula-mula berjumlah 20. Rasionya membelah menjadi 3, berarti R-nya kan 3. 3 N min 1 berarti 5 dikurangi 1. 20 kali 3 pangkat 4. 20 kali 3 pangkat 4 itu berapa? Berarti kan 3 kali 3 kali 3 kali 3 81. 20 kali 81 sama dengan 1620. Sama ya hasilnya ya. Oke, itu tadi penjelasan mengenai barisan dan deret geometri. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya.